Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku yang solih dan solihah? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan insya Allah saya juga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Ya, kita bertemu lagi dengan Ustazah Atin, yaitu dalam pelajaran Tsaqofah Islam. Nah, Tsaqofah Islam kita kali ini yaitu tentang adab ya, tentang adab. Oh iya, kita belum berdoa. Teman-teman silahkan berdoa di rumah ya, masing-masing ya, dan sekalian dibaca landasan kita belajar Tsaqofah Islam ya. Silahkan berdoa masing-masing di rumah. Oke, Ustazah akan membahas tentang adab kepada kedua orang tua ya. Teman-teman sudah mencatatnya, sudah hebat, sudah bagus semua jawaban teman-teman kemarin ya. Ustazah perlu mereview ulang supaya teman-teman tidak lupa. Nah, apa sih yang pertama adab kepada kedua orang tua itu? Adalah berkata tidak bohong kepada kedua orang tua. Nah, insya Allah Ustazah sudah yakin bahwa anandaku yang solih dan solihah insya Allah tidak pernah berbohong kepada kedua orang tuanya. Insya Allah ya. Kenapa? Karena karena berbohong itu sendiri tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbohong itu berdosa. Apalagi kedua orang tua kita yang kita bohongin. Astagfirullahaladzim. Seorang ibu yang sudah mengandung kita 9 bulan, kemudian seorang ibu yang sudah melahirkan kita ke dunia dengan mempertaruhkan nyawanya ya, kemudian menyusui kita, merawat kita ketika kita sakit masih bayi. Seorang ibu tidak pernah tidur, merasa kecapean, kurang istirahat dan lain sebagainya. Ketika kita sudah besar kita membohongi. Astagfirullah, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi kita tidak boleh berbohong kepada kedua orang tua. Dan insya Allah saya yakin anandaku yang solih dan solihah tidak pernah bohong kepada kedua orang tuanya. Kalaupun pernah bohong, tapi dulu Ustazah silahkan boleh meminta maaf sekarang ya, dan insya Allah kedua orang tuanya akan memaafkan. Oke, fahim tuh. Selain kita tidak boleh berkata bohong, yang kedua apa? Kita harus berkata sopan kepada kedua orang tua. Ayo tunjuk tangan siapa yang masih berkata kasar kepada kedua orang tua. Ayo, insya Allah tidak ya. Anandaku yang solih solihah, penghafal Al-Quran, calon hafiz Al-Quran, insya Allah tidak pernah membantah kedua orang tuanya. Selalu berkata yang ahsan. Itu yang ketiga ya, berkata yang ahsan. Kemudian apalagi? Membantu kedua orang tua. Dan insya Allah anandaku sekarang homestay ya, belajar di rumah, jadi lebih banyak waktu untuk bisa membantu kedua orang tua ya. Kalaupun bundanya mamanya tidak meminta tolong, boleh dibantu ya. Kenapa? Selain membuat orang tua kita menjadi bahagia, menjadi senang melihat anaknya membantu, maka kita pun akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu jaminan pahalanya. Kita akan memperoleh pahala, itu pasti dapat pahala ketika kita membantu kedua orang tua. Oke, siapa yang sudah membantu kedua orang tua hari ini? Insya Allah semuanya ya. Anandaku yang solih dan solihah sudah hebat, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, selain membantu kedua orang tua, apalagi? Menjaga nama baik orang tua ya. Kita justru bisa membuat orang tua bahagia dengan apa? Dengan kita berprestasi. Prestasi itu tidak harus juara ya. Apa itu prestasinya? Yaitu meraih apa yang diinginkan orang tua. Contohnya, orang tuanya pengen kita itu 1 tahun ini hafal 1 juz saja, Masya Allah, bahkan bisa lebih ya. Nah itu namanya membuat bahagia orang tua. Kemudian kita sholat tepat waktu, itu juga sudah menjaga nama baik orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya tidak lagi marah dengan kita. Atau
mampu, ketika kita keluar sekolah ya, sebelum kita homestay itu kita bisa menjuarai tahfiz, lomba tahfiz 1 juz kita bisa menjuarai. Nah itu menjaga nama baik orang tua juga, membuat bahagia orang tua. Atau di sekolah kita tidak pernah membuat masalah, kita tidak pernah berantem kepada teman, itu juga salah satu menjaga nama baik orang tua. Kita tidak pernah membuat malu kedua orang tua kita ya. Insya Allah teman-teman di Taifah Ali bin Abi Thalib insya Allah sedang berusaha menjaga nama baik orang tua ya, insya Allah. Oke, semuanya sudah hebat. Kemudian selanjutnya apa? Tidak berkata bohong sudah, kemudian berkata sopan sudah, membantu orang tua sudah, menjaga nama baik sudah. Apalagi yang selanjutnya? Membantu orang tua sudah. Ya, yang selanjutnya adalah melaksanakan perintah orang tua. Terlebih lagi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, kemudian puasa ya. Jadi jangan kemudian bangun tidur subuh ya, itu nggak boleh kita membentak orang tua, atau kita menjawab ketika orang tua membangunkan kita, tidak boleh berkata yang tidak ahsan. Kenapa? Karena orang tua membangunkan kita untuk menunaikan sholat subuh. Ketika disuruh tahfiz, ketika disuruh tahsin, ketika orang tua menyuruh kita untuk sholat duha, masya Allah ya. Begitu sayangnya orang tua kita kepada kita hingga merawatnya sampai kita besar ya. Jadi begitu banyak ya jasa orang tua yang tidak bisa kita balas, dan itu hanya bisa kita balas dengan apa? Dengan membahagiakan orang tua. Dengan cara apa? Melaksanakan adab kepada kedua orang tua. Orang tua itu udah senang banget loh ketika anaknya itu, ketika ibunya minta tolong langsung dikerjakan ya. Kemudian orang tua itu udah senang banget ketika anaknya itu ketika dipanggil langsung menghadap ke Atala. Iya ibu, ada apa? Langsung menghadap ke ibunya ya, jangan jeli-jeli. Iya ibu, jangan ya. Dan insya Allah tidak seperti itu ya. Anandaku yang soleh-solehah semuanya tidak ada yang seperti itu. Ketika dipanggil insya Allah langsung berlari ke hadapan ibunya dan menanyakan ada apa dipanggil. Nah seperti itu ya, ada orang tua, dan berkata yang ahsan ya. Ya demikian saja dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan menekankan mari untuk berlomba-lomba membantu kedua orang tua kita. Mari berlomba-lomba untuk menyayangi kedua orang tua kita, karena begitu sayangnya mereka kepada kita hingga mereka merawat kita dari kita masih ada dalam kandungan sampai saat ini ya. Kemudian apapun yang kita inginkan dituruti oleh mereka. Kita sekolah dibayar juga oleh mereka ya. Jadi itu kewajiban kedua orang tua ya. Mari berlomba-lomba membahagiakan kedua orang tua kita. Mari berlomba-lomba mencari pahala di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan cara apa? Membantu kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tuanya boleh dilaksanakan ya. Jadi kita beramal dengan ilmu supaya pahala kita menjadi banyak. Oke ya, supaya pahala kita menjadi sempurna ya. Demikian saja dari Ustazah. Tidak panjang lebar, tidak ada tugas. Silahkan di rumah dilaksanakan adab kepada kedua orang tuanya. Oke ya, teman-teman sudah tahu bagaimana adab-adabnya kemarin ya. Tidak ada itu juga nggak salah ya. Jadi boleh dilaksanakan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil